Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Mas Dita dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan editor Visual Studio Code, Cursor, Windsurf, dan lainnya. Nah, editor kode itu fondasi pengembangan sistem embedded. Editor kode adalah perangkat lunak esensial bagi setiap pengembang. Dalam konteks sistem kontrol seperti PID, motor DC, editor berfungsi sebagai pusat untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program, memastikan pengembangan berjalan lancar dan efisien. Nah, Visual Studio itu kan ada 3 nih. Visual Studio, Cursor, dan Windsurf. Nah, Visual Studio itu adalah editor kode buatan Microsoft yang paling banyak digunakan oleh programmer dan engineer. Kelebihan dari Visual VS Code adalah gratis dan open source, ringan dan cepat, mendukung banyak bahasa C, C++, Python, Arduino, memiliki marketplace extension yang sangat lengkap, terintegrasi dengan Git dan terminal. Kegunaan VS Code pada proyek ini untuk menuliskan kode Arduino, mengembangkan user interface Python, menampilkan grafik hasil PID menggunakan platform IO untuk manajemen Arduino. Nah, ini contohnya nih. Ini VS Code ya nih. VS Code. Nah, Cursor adalah editor berbasis kode yang dilengkapi kecerdasan buatan AI. Jadi nanti di Cursor tuh ngoding sambil bisa tanya-tanya AI. Kita jadi nggak ribet ke GPT itu. Nah, fungsi Cursor membantu menulis kode secara otomatis, memberi saran perbaikan kode, menjelaskan potongan kode. Nah, kelebihan Cursor itu mempercepat. Nah, di sini tuh saya jelasin cara installnya. Pertama tuh di website Python. Dan di website Python tuh bisa tinggal install nih. Kita install yang Windows. Ini kan sudah saya install nih. Tinggal diklik. Terus kita install Python di sini. Nah, ini sudah install Python. Terus ada yang kedua tuh ada Windsurf. Windsurf tuh juga ini tinggal install. Ini saya sudah menginstalnya. Bisa dibuka. Nah, ada Python, terus ada Windsurf. Terus yang ketiga tuh ada Cursor. Nah, di sini tuh aplikasi program yang bisa ada AI-nya. Tuh Cursor. Nah, ini ada Cursor sini. Ini ya, pokoknya kalau udah detail kayak gini. Dari itu di sini kan install dari Cursor sini. Nah, kita download for Windows di sini. Nah, yang keempat itu adalah VS Code. Nah, ini tuh yang umum paling banyak digunakan sama orang-orang Visual Studio. Nah, di sini kan disuruh mengontrol motor menggunakan program yang dibuat sendiri untuk mengecek PID-nya kan, dari itu posisi sama speed. Nah, itu pertama kan di ini ada VS Code. Nah, pertama tuh sebelum tuh ada install Copilot-nya gitu-gitu dan lain-lain. Nah, tutorial cara programnya tuh ya ini prom-proman pertama itu yaitu ini prom-proman pertama saya yaitu ini buatkan kontrol PID Arduino Mega 2560 menggunakan pin 5CW, pin 6CCW, encoder pin 2 dan pin 3 itu dengan ada opsinya itu ada kontrol kecepatan dan posisi. Tinggal di enter saja. Nanti di sini tuh si VS Code nih kan ini pakainya GitHub ya. Nanti ada verifikasi GitHub-nya. Nah, di sini tuh nanti
ada programnya muncul ya seperti ini gitu. Nah, nanti gini. Pengembangan program cocok untuk belajar dan eksplorasi kode, membantu debugging, dan kekurangannya yaitu tidak semua fitur gratis, bergantung pada koneksi internet dan ini kursor. Jadi kita kalau mau mengeprom buatkan program Arduino dan servo, contoh aja di sini. Nah, nanti di sini itu AI-nya tuh akan langsung buatin kodenya. Nah, bahasanya itu ada banyak, ada C++, ada Python juga, sama kayak nah kayak gini nanti. Nah, ini programnya langsung keluar ini, nilai 15. Terus yang ketiga tuh Windsurf. Windsurf adalah editor modern dengan pendekatan AI first. Karakteristik Windsurf ada antarmuka modern, fokus berproduktivitas, dan cocok untuk pengembangan cepat. Namun untuk proyek Arduino dan sistem kontrol, VS Code tetap lebih stabil dan lengkap. Soalnya VS Code tuh banyak digunakan ya. Nah, kan di VS Code ada bahasanya ada banyak. Nah, di sini tuh contohnya ada Python. Ini bahasa Python. Ini bahasa Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dibaca, mudah ditulis, dan mudah dipelajari. Python sangat cocok digunakan dalam pengelolaan data, visual grafik, komunikasi serial dengan Arduino, pembuatan user interface. Nah, peran Python dalam proyek ini tuh untuk membaca data dari Arduino melalui komunikasi serial, menampilkan grafik kecepatan, error, dan output PID, membuat UI untuk mengatur set point dan parameter PID, menyimpan data ke file Excel atau CSV. Python dipilih karena lebih fleksibel dibanding bahasa lain dan mendukung banyak library. Nah kalau habis download itu biasanya tuh suruh install di sini. Install nah di sini kita ketikkan. Nah, ini kan udah saya install semua nih. Nanti install, kalau enggak nanti nggak bisa jalan ini programnya. Nah, terus ini kan ada platform IO IDE. Nah, itu tuh adalah untuk platform pengembang embedded system yang terintegrasi di VS Code. Fungsi platform IO adalah mengelola library Arduino, build dan upload program, mengatur struktur proyek, mendukung banyak board kayak Arduino, ISP dan STM32. Jadi nggak perlu ke Arduino IDE untuk jadi menggunakan platform IO itu bisa nyambung nanti. Kegunaan platform IO ada membuat program Arduino Mega lebih terstruktur, memudahkan pengembangan PID motor DC dan debugging lebih rapi dibandingkan Arduino IDE ya kan. Jadi nggak perlu menggunakan Arduino IDE ini. Nah, terus ini kan sudah penjelasan tentang tadi itu bahasa-bahasanya, terus menggunakan aplikasi-aplikasinya. Nah, sekarang tuh itu tuh disuruh nyambungin kontrol PID tapi bukan pakai MATLAB lagi, tapi pakainya codingan tadi. Nah, di sini kan codingannya udah selesai. Nah, ini kalau mau ngeran tuh harus ada ada motornya, motor Arduino-nya, tapi nggak ada videonya saja. Nih contoh videonya. Keren. Nah, ini grafiknya lurus, ini udah bagus. Ini tapi belum dikontrol ya, kayak PI-nya, D-nya belum dikontrol nih. P-nya dibuat 3. Nah, dia akan naik, dia akan steady state lagi. Nah, posisinya. Terus ini position, ini yang menggunakan position. Nah, ini belum mulai. Nah,
dia mulai nih. Nah, ini kan ada grafiknya. Jadi grafiknya itu ini kan PID out, ini PWM, respon kecepatan terhadap perubahan. Nah, ini PID saat naik, saat error besar mendekati set point, terus menurun, mencegah overshoot dan terlihat saturasi lama anti window bekerja. Nah, ini videonya. Ini di sini nanti bisa dikontrol PID-nya mau dibuat berapa, P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa, tanpa menggunakan MATLAB, misalnya program. Nah, ini kan tuh. Terus ini ada video position V2 versi 2. Nah, ini nah, sebenarnya kalau ada anunya nanti bisa di run. Kalau ada anunya. Nah, ini udah mulai keren. Ini pertama dikonekin dulu, terus ini kan ada dua pilihan, control speed sama position control. Nah, terus lalu itu kita setting PID-nya. Nah, ini dia keluar ya. Nah, keluar kan ini grafiknya. Kalau keluar ya, ini turun, naik terus. Kalau value set point-nya dinaikin nanti pada ikut naik. Terus habis itu mempertahankan posisinya. Kalau diturunin dia nanti turun, habis itu nanti mempertahankan posisinya. Nah, ini terus di PID ini juga bisa nampilin di program ini nanti bisa nampilin itunya. Nah, Excel-nya dengan cara nanti di bawah itu ada kayak untuk menyimpan di Excel-nya. Ini ada S-nya, ini speed raw-nya dari 0, set point-nya tuh 4991, speed raw-nya 0, speed-nya juga 0, 0,1, 0,528, posisinya tuh 528. Terus errornya tuh masih tinggi, minus 789. Ini P-nya tuh minus 18, I-nya 23, D-nya tuh 0, PID output-nya 5. Nah, ini udah selesai. Itu ada video yang nih position. Iya. Sinawa butuhan cocok. Kita cepatin saja. Itu dorongan deh. Nanti posisi kontrol minus 2000 lagi dong. Saya sudah. Susah. Ikan kan? Apa dong? Oh, kalau orang itu ya, kan dapat. Coba save ini jadi gitu. Terus, nontonnya coba. Ya, coba. Yes. Pasti terus ya. Saya akan tahu mana dia kerja. Siap deh. Nah, terus bisa. Ya, percobaan. Coba. Ini ya. Saya di setting, di oke. Sini ketik ya, set point. Posisi poin. Bikin posisi ini. Kita skip sampai sini. Udah, mulai. Oh, sempat tarik posisi pas nanti. Udah bergerak. Ini lambat. Lambatnya lambat.
Ini otomasi. S. Kita kuliah. Belajar. Iya belajar ilmu. Sebenarnya ilmu nih tak? Ilmu nih. Ora. Ora opsional. Ora opsional tak? Kewajiban ibadah. Iya iya ibadah kerja. Iya lalu belajar opsional. Iya belajar. Dikuliah nilainya apik tar. Jadi jasa tak? Nah, kuwi sing kuliah ijazah tar Mas. Jadi ditinggal untuk ya untuk estor. Ora. Jadi beli apa? Kamu soalnya apa? Dikuliah M tar. Ya kuwi S ki opo sebenarnya S. Ya na M. Ayo yo wis. Oh nggak tak? Anjay. Kuat ya gitu. Aku kuliah ya setengah itu. Udah masih ngerampu kok, udah. Bagi kelas coba Jangan ngerampu. yang luar negeri dulu. Jas. Udah jadi bos muda. Dan 24. Buan. Nah, sini speed yang versi 2. Ini di run. Nah, oh ya kalau pakai Arduino nanti itu nyeting itu select-boardnya juga nanti disetting di Arduino. Ini pilih Arduino Mega. Nah, udah kirim, upload. Setting. Nah ini cara ngeprom ya. Tadi ngepromnya tuh di sini kayak tadi ya. Oh ya ini ngeprom. Nanti kalau misalnya ada error gitu kita ini semua nanti langsung disalin sebenarnya sini. Kenapa kayak ngeprom, kenapa program ini belum bisa jalan atau gimana nih. Di promnya di situ. Nah ini udah. Nah ini grafiknya seperti ini ya. Grafiknya seperti itu tuh dikarenakan error set point-nya pada speed, terus P-nya tuh fokus PID-nya juga error. Nah, pas saat start error besar, komponen P naik cepat, integralnya tuh meningkat perlahan untuk menghasilkan steady state error, dan D-nya itu merespon perubahan cepat meredam lonjakan. PID output-nya tuh mencapai puncak lalu stabil. Berarti ini normal, tak ada korup bekerja normal. Kesimpulan dari yang grafik ini itu setiap komponen PID berkontribusi sesuai fungsinya dan menghasilkan kontrol yang stabil. Habis itu kan ini banyak errornya, habis itu dia normal, semakin lama normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.